Lazisku adalah sebuah lembaga amil zakat resmi yang diakui oleh Kementerian Agama untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sodakoh guna disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima melalui program-program Lazisku. Kami memiliki beberapa program utama. Salah satunya adalah pengelolaan rumah tahfiz dengan cara pembiayaan kebutuhan para santri penghafal Quran, mulai dari kebutuhan makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Rumah tahfiz Quran ini diharapkan bisa menjadi rahim peradaban yang melahirkan generasi-generasi penghafal Quran yang tidak hanya hafal, tapi juga memiliki akhlak mulia, sehingga bisa membawa orang-orang di sekitarnya, khususnya orang tua mereka, ke surganya yang abadi. Di rumah tahfiz Quran juga memiliki kurikulum di mana santri diajarkan untuk bisa memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap lingkungan, seperti contoh, ikut dalam kegiatan kemanusiaan tanggap bencana, serta kegiatan sosial lainnya. Saat ini, Lazisku sedang mengelola 5 rumah tahfiz Quran di Yogyakarta, di mana 4 diantaranya adalah wakaf dalam bentuk rumah yang dikelola menjadi rumah penghafal Quran. Dan saat ini, kita insya Allah akan membebaskan lahan kosong yang akan diproyeksikan sebagai rumah tahfiz selanjutnya. Tanah seluas 800 meter persegi membutuhkan dana sekitar 600 juta rupiah. Mari kita ikut membantu mendirikan rumah tahfiz Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat karunia pada kita semuanya, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, ya, menghindarkan kita dari wabah yang sedang dilanda oleh seluruh umat manusia di penjuru dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan materi tentang wakaf, ya. Saya yakin Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada kesempatan sore hari ini sudah mengenal semuanya, ya, tentang wakaf, ya. Saya tidak meragukan Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam kesempatan sore hari ini, sesuatu yang sudah sering kita dengar. Nah, akan tetapi tidak ada salahnya dalam kesempatan sore hari ini saya minta waktu sebentar untuk menjelaskan atau yang mengingatkan kembali kepada kita semuanya tentang wakaf ini. Karena ada beberapa hal, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin sesuatu yang baru, ya, bagi kita tentang wakaf ini, nanti akan saya jelaskan. Nah, saya awali dari definisi wakaf, ya. Definisi wakaf menurut Badan Wakaf Indonesia atau yang disebut dengan WBI, wakaf ini adalah
berasal dari kata bahasa Arab ya, yang berasal dari kata waqafa yaqifu yang artinya adalah menahan. Ya, asal kata waqafa itu artinya menahan atau berhenti atau diam. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang wakaf itu artinya orang berhenti, orang menahan. Ya. Kata wakaf ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain yang akan saya sampaikan ini, Bapak Ibu pernah mendengar kata wakaf, ya, kata wakaf dalam bahasa kita itu wakaf, bukan wakaf, tapi wakaf. Apa wakaf itu? Sebentar, sebelum saya lanjutkan, di tempat saya menggema ya. Betul ini, Mas Aziz. Kalau di tempat saya kok menggema ya? Jelas. Ya, bisa dilanjutkan Ustaz. Di sini cukup jelas. Ya, alhamdulillah. Semoga di tempat Bapak Ibu semuanya jelas ya. Ustaz, semoga Nah, dilanjutkan. kata wakaf Jelas. kita bisa memahami bahwa wakofa itu artinya menahan atau berhenti atau diam. Itu tatkala kita membaca Al-Quran, kan ada istilah wakaf dalam membaca Al-Quran. Ini wakaf artinya apa? Tatkala seseorang yang sedang baca dia berada pada tanda wakaf, maka dia diperintahkan untuk bacaan. Begitu pula Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala orang melakukan wakaf ataupun memberikan wakaf dari sebagian harta bendanya itu dia berhenti dari tasarruf, dari mengelola, memanfaatkan harta yang ini. Nah, inilah kesamaan Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara wakaf yang akan saya sampaikan dengan kata wakaf yang Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran. Oke ya, Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya lanjutkan. Sehingga makna wakaf itu artinya menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah alihkan. Saya lanjutkan. Kalau tadi menurut sekarang menurut saya ambilkan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Di sana disebutkan bahwasanya wakaf itu disebutkan ibadah ya, berarti jelas kalau Bapak Ibu melakukan wakaf itu adalah satu bentuk ibadah. Seperti umpamanya Bapak Ibu zakat itu adalah ibadah. Wakaf pun juga merupakan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga wakaf itu dalam Islam dikatakan adalah salah satu dari amal jariah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maknanya? Tatkala Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan hartanya, harta bendanya sebagai wakaf, itu merupakan amal jariah yang akan mengalir terus menerus. Ya. Nah, berbeda dengan bentuk-bentuk sedekah yang lainnya, namanya ya, memberikan uang kepada fakir miskin, ya, untuk makan. Maka ini bukan amal jariah yang terus-menerus, tetapi adalah ibadah sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sedekah harta untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi poin pentingnya di sini adalah bahwasanya wakaf itu untuk kepentingan umat,
untuk usaha. Sedangkan wakaf tidak berkurang nilainya. Nah, inilah kelebihan daripada wakaf itu. Jadi untuk kepentingan masyarakat banyak, kemudian nilainya tidak berkurang. Dan tidak boleh dijual belikan, tidak boleh diwariskan. Artinya, harta kekayaan yang merupakan wakaf itu tidak akan habis. Terus menerus begitu. Ya. Oleh karenanya, di dalam hal ini nanti pengelola wakaf itu adalah mereka-mereka yang betul-betul serius, betul-betul profesional di bidangnya, bukan kemudian asal menerima harta wakaf kemudian dikelola dan seterusnya, tetapi dia bukan profesional di bidangnya, maka uang wakaf itu akan habis. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Jadi syaratnya bahwasanya harta kekayaan wakaf itu tidak boleh berkurang, gitu ya. Hal ini dikarenakan wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas namanya. Definisi yang ada dalam Undang-Undang ya nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwasanya wakaf adalah perbuatan hukum wakif. Jadi ini nanti berdampak pada hukum. Ya, jadi bukan nggak ada dampak, tapi ini adalah satu perbuatan yang ada konsekuensi hukumnya. Ya, apa itu? Ya, bahwasanya dia merupakan perbuatan hukum, ya, perbuatan hukum wakif untuk disahkan dan atau harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Ini ada sesuatu yang spesifik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu itu bisa mewakafkan harta kekayaan tertentu yang dimilikinya untuk jangka waktu tertentu. Ya. Kalau umpamanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kira-kira membutuhkan harta kekayaan itu, diwakafkan barang waktu tertentu. Tapi kalau umpamanya dia saya nggak perlu dengan harta itu, udah diberikan aja semuanya, diwakafkan tanpa ada catatan tertentu. Nanti akan saya ceritakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah betapa orang-orang yang mulia dalam umat ini mewakafkan harta kekayaannya untuk umat dan sampai sekarang. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Perintah dalam ajaran kita dapati dalil tentang itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dalam hadis yang jelas sahihnya riwayat Imam Muslim ya nomor 1631 ya. Rasulullah SAW mengatakan, dan hadis ini adalah hadis yang umum, kita semuanya nggak asing dengan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, idza matal insan inqata'a amaluhu min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila idza matal insan, seorang manusia, yang sering kita dengar ada idza mata banu Adam ya. Ternyata di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan al-insan, bukan ibdam ya. Tapi maknanya sama, tidak masalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya penasaran aja. Saya sering mendengar kata ibnu Adam, tetapi tatkala saya cari dalam riwayat Imam Muslim, lafalnya adalah al-insan. Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Kecuali dari 3 hal. Yang pertama adalah illa min shadaqatin jariyah. Jadi seluruh amal manusia, amal kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, termasuk saya ya, Bapak Ibu, seluruh amal perbuatan kita itu, ya, tatkala kita meninggal sudah selesai, sudah finish, ya, sudah tidak ada lagi pertumbuhan dari amal ibadah kita. Inqata'a, terputus sudah, finish, ya. Illa min salasatin, kecuali 3 hal, ya.
Apa itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang sifatnya itu nanti pahalanya mengalir. Ya. Terus begitu. Orangnya sudah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir. Ya. Atau ilmu yang bermanfaat. Awaladin solihin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, saya tanya kembali karena ada perubahan dalam saya. Apakah bisa didengar dengan baik? Sangat jelas, Ustadz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Nah, ada 3 hal ini saya terangkan ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Waladin solihin yad'ulahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadangkala ya kita bersyukur kalau 3 hal itu kita miliki semuanya. Sedekah kita lakukan ya, kemudian ilmu, kita cari ilmu. Kita belajar setinggi-tingginya di mana saja, walatin soleh kita didik anak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita ambil dari belakang ya Bapak Ibu ya. Kita punya anak. Kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nggak gampang ya. Memikul beban amanah anak ini yang dipasrahkan oleh Allah kepada kita itu. Kadang-kadang nggak gampang Bapak Ibu ya. Kita berusaha untuk menjadikan anak kita itu soleh, ya sholatnya rajin, akhlaknya luar biasa mulia. Ternyata nggak gampang. Oke. Nah, berarti nggak mungkin toh Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, urgensi waladin solihin itu ini loh, yang terakhir itu loh, Bapak Ibu ya ulang itu urgensinya. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak itu jangan semata-mata pinter, tapi anak yang kalau Bapak Ibu itu sudah meninggal, sudah sedok, itu anak itu mendoakan, jangan mengharap doa dari orang lain. Ya, itu nomor 2. Yang harap doa dari orang lain itu nomor berikutnya. Yang utama itu anak. Nah, kadang-kala anak kita itu jangankan doa, sholat aja kadang nggak melakukan. Ya, semoga nggak ada ya dari kita semuanya ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ilmu yang bermanfaat, ilmunya cetek. Ya, jadi umpamanya mentok-mentoki SD. Tapi saya yakin yang hadir dalam webinar ini enggak lah ya. Gitu ya. Ilmu Arab S2 sudah mentok, mau S3 sudah mentok ya. Ilmu apa? Banyak ilmu tapi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Bapak Ibu nomor 3 enggak punya, nomor 2 enggak punya, nomor 1 punya tapi kalau tidak dilakukan terus apa yang jadi bekal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Maka sedekah jariyah ini sesuatu yang penting ya pasca kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu adalah wakaf. Ini ya, sedekah jariyah ini adalah wakaf. Syekh juga mengatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu mereka mewakafkan masjid, mewakafkan tanah, mewakafkan sumur, kebun, kuda, ya. Dan umat sampai sekarang terus menafkahkan hartanya. Ini merupakan semangat ya. Saya kira bukan semata-mata tradisi, tapi semangat ya dalam tubuh umat Islam sejak dari awalnya dari Rasulullah SAW itu mereka adalah orang-orang yang semangat untuk mewakafkan harta kekayaannya. Nanti akan saya sebutkan beberapa contoh Bapak Ibu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tadi saya sampaikan beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh Bapak Ibu, para sahabat ini luar biasa. Mereka memiliki harta kekayaan yang diberikan merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka wakafkan, mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Bapak Ibu, sahabat Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu membeli sumur, namanya sumur rumah, milik orang Yahudi ini aslinya ya. Nah, saat itu umat Islam di kota Madinah semakin banyak ya, semakin banyak. Tapi kemudian mengalami hambatan ketercukupan air untuk sahabat itu. Nah di situ ada kalau Bapak Ibu pernah umroh pernah haji itu ada yang namanya Bi'ru Utsman, ya ada Bi'ru Utsman. Cuma sekarang lokasi itu ditutup ya sehingga kita yang mau berkunjung ke sana tidak bisa ya. Bi'ru Utsman. Nah, sumur itu dibeli oleh Utsman bin Affan dengan harga pada saat itu 35.000 dirham. Ada yang menghitung, ya, ini bukan hitungan saya ya, Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, itu nilainya luar biasa, fantastis ya. Itu ternyata harganya 8 miliar ya. Coba jangan-jangan saya salah ini ngomongnya ini ya. Ini nolnya itu 9 ya. Nolnya itu 9. 3 berarti miliar ini ya Bapak Ibu ya. 8 miliar, 8,7 miliar Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir 1 triliun kurang sedikit ini ya. Nah, ini 35.000 dirham ini Bapak Ibu itu setelah tawar-menawar ya dengan orang Yahudi yang punya sumur itu untuk dibeli ya. Semula kalau ceritanya sih Yahudi tadi itu akadnya disewa, tapi kemudian berubah akadnya, dijual saja gitu ya. Akhirnya disepakatilah harga 35.000 dirham tadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sumur rumah tadi itu dimanfaatkan oleh para sahabat ya, masyarakat kota Madinah, nggak jauh dari Masjid Nabawi, kira-kira kalau perjalanan berapa ya, 10 menit atau apa ya, kalau naik kendaraan itu ya, nggak jauh. Kemudian disediakan untuk umat Islam. Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kenal beberapa waktu yang lalu itu rekening atas nama Utsman bin Affan yang dikelola oleh Badan Wakaf Saudi Arabia, Kementerian Saudi Arabia. Itu beberapa waktu yang lalu kita dengar itu. Itu bagaimana ceritanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rekening yang atas nama Utsman itu, sahabat, asal mualanya ini ya, sahabat membeli sumur tadi itu dengan harga 35 dirham tadi itu 8 triliun tadi, 8,7 miliar tadi itu ternyata sumur, ada sebidang tanah juga ya, ada sebidang tanah. Dan itu yang namanya kota Madinah adalah kota yang subur, dikenal dengan pohon kurmanya. Nah, akhirnya pohon kurmanya itu dikelola dan itu berkembang terus ya, terus mengalir, dijual, terus berkembang. Nah, sekarang luar biasa ya. Bisa jadi hotel, bisa dan seterusnya Bapak Ibu yang digunakan oleh luar biasa ya. Jadi kalau umpamanya 8 triliun itu diberikan begitu saja ya, tanpa dikelola dengan baik, ya sudah selesai. Tapi ternyata tidak dikelola sampai sekarang. Begitu pula contoh yang kedua, para Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisahnya Abu Thalha menginfakkan kebun kurma namanya Bairuha. Ya. Kalau dalam riwayatnya itu Bairuha ini adalah kebun yang terbaik yang dimiliki oleh Abu Thalha. Ini sahabat yang luar biasa ya Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah. Kebun itu sangat subur. Kebun itu di dalam kebunnya itu ada air yang mengalir. Rasulullah SAW senantiasa sering berada ya, menikmati keindahan kebun itu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ini Bapak Ibu yang dikatakan oleh Allah,
maka Abu Thalhah segera kemudian menafkahkan, mensedekahkan Bairuha tadi itu, kebun kurma yang luar biasa bagusnya itu, ya. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan ya gitu ya. Kalau bahasa Arabnya nah, bahasanya apa ya itu ya. Jadi elok gitu ya. Oh luar biasa kira-kira begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan itu harta yang beruntung, itu harta yang beruntung, itu harta yang beruntung. Ya, kemudian Rasulullah merintahkan, ya, setelah diserahkan kepada Rasulullah kebun itu, Rasulullah kemudian memerintahkan kepada Abu Thalhah untuk diberikan kepada para kerabatnya. Ya. Jadi Rasulullah memandang bahwasanya ini bagusnya diberikan kepada kerabat-kerabatnya. Ya, mungkin kerabatnya Abu Thalhah masih ada yang membutuhkan. Jadi tidak mengapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau umpamanya wakaf itu kepada kerabat. Saya teruskan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar juga demikian, ya. Jadi Umar ini mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Dan beliau katakan bahwasanya sebidang tanah ini adalah sebidang tanah yang strategis kira-kira ya. Strategis, subur, bagus itu ya. Maka sahabat Umar mengatakan saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan bila kamu mau, ya, in aratta, bila kamu mau, kau tahan saja pokoknya, ya, tanahnya itu dan engkau sedekahkan hasilnya. Jadi asalnya itu tidak berkurang, tapi kemudian hasilnya disedekahkan. Lalu Umar radhiyallahu anhu mensedekahkannya dengan tidak dijual, ya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ini kata Rasulullah SAW ya. Jadi tatkala kemudian harta wakaf tadi itu diwakafkan, maka harta wakaf itu tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan. Ya, kecuali madhabnya Abu Hanifah ada yang mengatakan demikian. Cuma kemudian Abu Yusuf sahabatnya Abu Hanifah mengatakan, muridnya mengatakan kalau sekiranya Abu Hanifah mendengar riwayat ya yang riwayat Umar tadi itu, niscaya dia akan mengikuti riwayat ini. Ini kata muridnya Abu Hanifah. Artinya apa? Murid tadi mengatakan mungkin pendapatnya Abu Hanifah ini salah, kira-kira begitu. Dan Umar kemudian menyedekahkan hasilnya kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba saya, Sabilullah, Ibnu Sabil, kamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelolanya. Ini penting ya. Dan tidak dilarang bagi pengelolanya untuk makan dari hasilnya dengan cara yang sepantasnya. Artinya apa? Mengambil, ada upahnya ya, ada gajinya, ada upahnya gitu, atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk-numpuk harta. Hadis ini sahih Bapak Ibu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya lanjutkan keutamaan wakaf. Masya Allah, Ustadz Maruf. Untuk selanjutnya kita lanjutkan materi antum di sesi tanya jawab nanti insya Allah. Masya Allah, berarti ini semangat saya ya. Baik, terima kasih Mas Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini bertemu dengan para sahabat dari Sabang sampai Merauke ya. Meskipun Mas Aziz tadi sudah menyebut beberapa, tapi tentu tidak bisa disebut semuanya. Kalau yang saya baca di depan saya itu ada nama Waude, ini berarti dari Kendari atau dari Sulawesi Tenggara ya. Ini jauh-jauh, ada dari Purwakarta dan seterusnya ya. Sahabatku sekalian, tema kita pada kesempatan sore hari ini bagaimana kita membentuk keluarga yang berbahagia bersama Quran. Saya ingin sampaikan highlight-nya bahwa Lazisco itu memiliki tagline yang dibuatkan oleh
pendirinya ya, Pak Ustadz Abdul Aziz, itu founder dari Lazisku. Beliau membuat tagline yang sangat bagus, yaitu bahagia bersama Quran. Nah, oleh karena itu berlaku untuk semuanya ya, bahwa dalam bermacam kehidupan kita upayakan bisa berbahagia bersama Quran, termasuk di dalam kehidupan berumah tangga. Sahabat sekalian, saya sudah siapkan materi PowerPoint untuk kita tampilkan pada kesempatan kali ini. Mohon teman-teman panitia bisa tampilkan materi saya agar kita bisa baca bersama-sama. Bapak Ibu, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan sore hari ini, perbincangan kita terkait dengan bagaimana keluarga kita bisa bahagia bersama dengan Al-Quran. Al-Quran itu, sahabatku sekalian, dia adalah sebuah value, sebuah tata kehidupan, sebuah pedoman, sebuah prinsip, bahkan jalan kehidupan di dalam perjalanan kemanusiaan kita, perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi, oleh karena itu dia bukan saja sesuatu yang dijadikan sebagai sekedar bacaan ya, tetapi dia adalah sesuatu yang untuk diamalkan. Makanya di rumah tahfidz Al-Quran, orientasi kita itu bukan hanya membaca, bukan hanya menghafalkan, tetapi tahfidz artinya itu menjaga. Menjaga itu artinya bagaimana suasana Qurani, bagaimana kondisi kehidupan yang Qurani, itu yang akan menghebatkan keluarga kita. Tidak mungkin kita menjadi hebat kalau kita tidak bersuasana Al-Quran. Tidak mungkin keluarga kita hebat kalau kita tidak bersama Al-Quran. Jadi kalau kita ingin keluarga yang hebat, kita harus bersama dengan Al-Quran. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebetulnya bisa belajar dari sangat banyak contoh teladan ya, tapi izinkan pada kesempatan sore hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian belajar dari sosok seseorang yang dia itu bisa dikatakan salah satu dari sosok yang Qurani. Orang yang hebat karena bersama dengan Al-Quran. Dia adalah Muhammad Al-Fatih. Ceritanya sudah sering kita dengarkan ya, Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimana kita melihat keluarganya membentuk dirinya. Next. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, sahabatku sekalian. Kalau kita lihat, Sultan Mehmed ya, yang kita lebih kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Disebut dengan Abul Khair itu bapak kebaikan, karena saking baiknya dia ya. Orang yang sangat baik, yang masyarakat menjulukinya itu sebagai Abul Khair, bapak kebaikan. Kalau zaman dulu di Indonesia kita mengenal ada tokoh yang disematkan padanya gelar bapak pembangunan. Kalau ini, tokoh yang satu ini, bapak kebaikan, Abul Khair, saking baiknya. Dia adalah Sultan ke-7 dari Kesultanan Turki Utsmani. Julukan Al-Fatih didapatkan setelah dia berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota kerajaan Bizantium. Next. Nah, ini adalah contoh bagaimana keluarga kita tuh hebat dengan Quran ya, generasi yang hebat dengan Al-Quran. Pertama-tama dari beliau ini kita belajar bahwa dia itu memiliki jiwa yang Qurani. Kenapa? Karena sejak dini Mehmed kecil itu ya, telah diajarkan Al-Quran kepadanya, dicetak menjadi hafidz Al-Quran. Sejak di rumah, Mehmed telah diajarkan Quran, berinteraksi dengan Quran, mencintai Al-Quran, bahkan pada saat umur di 8 tahun, di bawah bimbingan Syekh Qurani, dia sudah menghafal Al-Quran. Masya Allah ya, pada umur yang sangat dini, dia sudah menghafal Al-Quran. Nah, jadi kalau kita lihat, yang menjadi hebatnya dari seorang Al-Fatih ini, bukan saja karena dirinya hafal Al-Quran, ya, bukan saja itu. Itu adalah tentu saja kehebatan ya. Kalau kita memiliki anak-anak ya yang hafal Quran, tentu kita semuanya akan sangat berbangga. Kita punya anggota keluarga yang hafal Quran, tentu kita semuanya akan sangat berbangga dan berbahagia. Tetapi pada diri Mehmed ini, dan kenapa kita jadikan contoh pada kesempatan kali ini, karena tema yang diangkat oleh teman-teman Lazisku adalah tema bagaimana menjadi keluarga hebat, maka begitu ada kata hebat, kita memberikan contoh betapa Quran memang menghebatkan ya orang-orang, tokoh-tokoh yang hebat dari Al-Quran itu. Nah, tokoh yang layak kita contoh, tentu saja kalau yang paling utama adalah Nabi SAW, para sahabat Nabi, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, keluarga Nabi SAW itu semuanya adalah contoh kebaikan. Kalau Nabi adalah uswatun hasanah. Kalau generasi kebaikan dalam Islam itu ya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu semuanya adalah qudwah dalam konteks kebaikan. Contoh, hikmah, ibrah dalam konteks kebaikan. Nah,
Jadi kalau kita lihat, kemudian di antara generasi berikutnya muncullah tokoh-tokoh yang hebat dalam sepanjang sejarah, dan ternyata begitu kita lacak, hebatnya itu memang basicnya adalah Al-Quran. Hebat karena berjiwa Qurani. Next, kalau kita perhatikan bagaimana seorang Al-Fatih, dia itu menguasai sangat banyak bahasa ya. Ada dalam satu kitab menceritakan dia menguasai 3 bahasa, yang lainnya menyebutkan 6 bahasa, ada yang menyebutkan 9 bahasa. Di antaranya bahasa Arab, bahasa Persi, bahasa Turki, bahasa Yunani, dan bahasa-bahasa lainnya pada saat dia berusia 21 tahun. Jadi dia cerdas ya, memiliki kemampuan berbahasa yang luar biasa. Dia telah belajar Al-Quran, Al-Hadis, ilmu fikih, dan berbagai ilmu kontemporer seperti matematika, ilmu falak, sejarah, padahal dulu belum ada kampus seperti yang kita kenal di zaman sekarang. Kalau Bapak Ibu baca buku-buku tentang Al-Fatih itu ya, nanti akan mendapatkan gambaran betapa Al-Fatih itu punya perpustakaan yang isinya penuh dengan buku-buku yang aneka topik, aneka jenis tema gitu ya. Ada bukan hanya agama, tapi ada geometri, ada teknik, ada astronomi, aritmatika, arkeologi, geografi, filsafat. Wajar kalau dia sangat menguasai banyak hal, layak menjadi pemenang. Tapi spiritnya, lihatlah spirit Al-Quran. Dan kita menyaksikan ya, ada sangat banyak hal yang kemudian dipelajari yang dengan basis Al-Quran itu menyebabkan ilmu-ilmu lainnya menjadi bermanfaat, seperti pesannya Ustadz Ma'ruf Amari tadi, ilmu yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat ya. Jadi bukan hanya ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Setelah orang itu memiliki pondasi yang kuat di dalam Al-Quran, dari Al-Quran, maka kemudian dia mempelajari berbagai macam ilmu dan ternyata ilmu itu sangat bermanfaat di dalam kehidupan kesehariannya. Next. Kemudian Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, Al-Fatih juga seseorang yang sangat cerdas. Jadi dia dengan menguasai banyak bahasa tadi, bisa digunakan untuk berkomunikasi, kemudian juga menguasai ilmu-ilmu fondasinya ya, ilmu agama yang basic gitu. Kemudian penguasaan lapangannya, geografi, geopolitik, dan luar biasa. Dan kecerdasan yang luar biasa adalah ketika menciptakan strategi bagaimana caranya untuk penaklukan Konstantinopel. Tidak pernah terbayangkan oleh orang di zamannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Al-Fatih dengan strategi penaklukan Konstantinopel itu ya, sesuatu yang tidak terbayangkan, nggak kepikiran gitu oleh orang-orang yang ada di zamannya. Cerdasnya luar biasa. Dia hebat dengan Al-Quran, luar biasa ya. Kemudian Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, juga berbagai yang disematkan kepada dirinya berupa kebaikan itu, next klik, itu semuanya karena berbasis kepada Al-Quran, misalnya pemberani ya. Jadi dia terjun langsung di medan perang pada saat peperangan pembebasan Konstantinopel itu, beliau ada di depan. Keberanian Al-Fatih tampak dalam pertempuran di wilayah Balkan misalnya. Saat itu pasukan Turki Utsmani tengah berhadapan dengan pasukan Buganda yang dipimpin oleh Stephen. Ketika moncong meriam telah diarahkan pada pasukannya, Al-Fatih justru berteriak dengan lantang, "Wahai pasukan, jadilah kalian tentara Allah dan Allah ada di dalam dada kalian semangat Islam yang membara." Jadi dia kemudian menghadapi musuh itu dengan gagah perkasa, luar biasa ya. Itulah yang membentuk dirinya sebagai pemberani karena berjiwa Quran. Next. Kemudian juga kita menyaksikan bagaimana dia menjadi seseorang yang sangat perencana. Perencanaannya sangat akurat ya. Ketika pembebasan Konstantinopel itu perencanaannya detail, bagian demi bagian. Al-Fatih memindahkan kapal-kapal dari pangkalan di Baskatash ke Tanduk Emas dengan cara menarik melalui jalan darat yang ada di antara 2 pelabuhan. Sebagai usaha menjauhkan kapal-kapal itu dari Galata karena khawatir mendapatkan serangan dari pasukan Genova. Lalu Sultan Al-Fatih itu melakukan pengepungan selama 54 hari dan akhirnya Konstantinopel berhasil ditaklukkan pada 1453. Luar biasa ya, rencana yang sangat detail. Next. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, dia juga seseorang yang sangat bijak. Dengan Quran itu menyebabkan dirinya sangat bijak. Setelah menaklukkan Konstantinopel, tempat yang pertama kali dikunjungi apa? Gereja Hagia Sophia, yang sekarang menjadi tempat wisata ketika kita semuanya ke sana ya. Bapak Ibu yang sudah ke Turki pasti pernah ke gereja ini, karena dia mengingatkan kita betapa tempat yang pertama kali dikunjungi oleh Al-Fatih setelah penaklukan Konstantinopel adalah gereja. Penduduk yang bersembunyi di dalam gereja panik, ketakutan karena Sultan Fatih semakin mendekat. Saat pintu gereja dibuka, penduduk Konstantinopel yang bersembunyi di gereja itu takut dan cemas, mereka khawatir akan dibunuh atau dijadikan budak. Tapi setelah Al-Fatih masuk, justru dia memerintahkan pendeta untuk menenangkan jemaatnya yang di situ dan menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing dengan jaminan keamanan dari Al-Fatih. Bijaknya luar biasa. Next.
Kemudian kita juga menemukan betapa Al-Fatih yang sangat adil, bagaimana dia tidak memaksa warga Konstantinopel untuk masuk agama Islam. Semua diberlakukan secara adil sebagai warga negara, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Pasca penaklukan Konstantinopel, Sultan mengangkat padri Kristen Ortodok, yaitu Gennadius Scholarius, mengurus keperluan umat beragama Kristen. Jadi ada bagian yang ngurus itu sebagai bentuk keadilan dia dalam memerintah. Sultan tidak melarang penduduk Kristen untuk menjalankan ibadah di tempat peribadatan mereka. Kebaikan Sultan inilah yang justru membuat banyak warga Kristen yang kemudian berpindah agama menjadi Islam ya, tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, bagaimana membentuk generasi seperti ini? Next. Yang kita lihat pertama tentu saja adalah orang tua yang hebat, orang tua yang serius, orang tua yang soleh dan solihah. Sultan Murad dan Valide Yumahatun adalah orang tua, suami istri yang luar biasa ya. Telah mempersiapkan Mehmed sebagai pemimpin besar. Salah satu kebiasaan Sultan Murad, ayahnya itu ya, adalah mengajak berjalan-jalan Al-Fatih kecil. Usai melakukan sholat subuh berjamaah, dalam momentum ini orang tua menanamkan pesan-pesan kebaikan, sekaligus membangun kedekatan dengan anak. Bonding ya. Sultan terbiasa mengajak Al-Fatih kecil untuk naik ke menara masjid yang tinggi, dan menunjukkan di mana Konstantinopel itu berada. Lihat tuh, di sana tuh Konstantinopel. Kamu kelak kalau dewasa taklukkan itu yang harus ditaklukkan karena Nabi memerintahkan, karena Nabi mengisyaratkan bahwa itu nanti akan ditaklukkan. Sampai sekarang belum taklukkan itu, wahai Al-Fatih. Jadi diceritakan hadis-hadis tentang Nabi, bisyarat-bisyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penaklukan itu, dan itu dari awal Fatih itu sudah merasa tergerak, dari kecilnya itu sudah terbiasa dengan cerita-cerita kepahlawanan itu. Next. Kemudian juga kalau kita lihat Al-Fatih ditangani oleh para guru-guru yang hebat, pendidiknya yang hebat. Tadi saya sebutkan Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, seorang ulama Kurdi yang mengajarkan berbagai ilmu agama sampai sang Al-Fatih ini hafal Quran ya, menguasai berbagai ilmu Quran dari beliau. Lalu ada lagi Syekh Muhammad bin Hamzah Ad-Dimashqi Ar-Rumi atau yang sering disebut dengan Syekh Samsudin. Inilah yang mengajarkan hikmah, kelembutan, keberanian, strategi, kebijaksanaan, tapi juga ilmu pengetahuan yang sampai beliau itu nanti mendampingi sampai ketika penaklukan Konstantinopel. Nah, itulah cerita sedikit ya Bapak-Ibu sekalian, bagaimana menjadi keluarga yang hebat itu bersama Al-Quran. Generasi yang hebat karena tumbuh bersama Al-Quran. Keluarga yang hebat dihebatkan oleh Al-Quran. Kita semuanya itu lemah, kita semua itu enggak berdaya, tapi akan menjadi hebat kalau kita bersama Al-Quran. Selalu menjaga Al-Quran, itulah salah satu bagian yang menjadi penghebatan di dalam kehidupan keseharian kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT membuat kita semuanya, menjadikan kita semuanya termasuk dalam kategori keluarga-keluarga yang hebat bersama dengan Al-Quran itu. Sebagaimana sembuhnya lazisku, bahagia bersama Al-Quran. Saya kembalikan kepada Mas Aziz. Ini sebenarnya pertanyaan untuk Ustadz Ma'ruf. Bagaimana jika ada orang non-Islam yang mau ikut berinfak, sedekah, dan wakaf? Gimana Ustadz? Bisa? Atau Ustadz menunggu Ustadz Ma'ruf ya? Ma'ruf. Atau hostnya Ustadz Ma'ruf di unmute? Ustadz Ma'ruf. Sudah? Belum. Belum ya? Belum, Ustadz. Oke, coba Ustadz Ma'ruf ada tombol unmute. Iya. Iya. Oke, maka Ustadz. Ya, dijawab. Bagaimana? Ini ada pertanyaan Ustadz. Jadi bagaimana jika orang non-Muslim yang mau ikut berinfak itu, sedekah dan wakafnya itu gimana begitu? Iya. Jadi ini kan pribadi ya. Ini sifatnya pribadi, berbeda dengan umpamanya kan kurban ya. Sekalipun kemudian ini mungkin barangnya sama untuk proyek-proyek kemanusiaan ya, kira-kira begitu. Maka menurut saya tatkala itu dari orang non-Muslim, maka pertama tentunya bukan ibadah. Ya, kemudian yang kedua tidak bisa untuk tempat-tempat ibadah. Bisa digunakan untuk tempat-tempat yang itu sifatnya adalah kemanusiaan. Ya, bisa itu. Umpamanya ya, untuk menuntaskan ekonomi fakir miskin bisa. Ya. Jadi cuma kemudian catatannya dipisahkan ya.
antara ini dari non-muslim, dan kalau itu dari non-muslim tentunya tidak bisa dimasukkan dalam kategori wakaf. Ya, kenapa? Kalau menurut saya itu tidak bisa dimasukkan kategori wakaf karena sekali lagi wakaf itu kan ibadah, dan kemudian kelebihannya dari sedekah yang lain itu kan mengalir. Sementara kalau dari yang bukan muslim tidak bisa terjadi hal itu, bukan ibadah dan tidak mengalir, oleh karenanya kemudian tidak bisa dikatakan wakaf secara syariat. Ya. Jadi kalau umpamanya wakif itu mengharap pahala yang mengalir, ya enggak bisa, ya. Catatannya ya muslim gitu. Oleh karenanya dia masuk dalam kategori sedekah pada umumnya. Gitu. Ya, dan tidak boleh dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek keagamaan, namanya bangunan masjid, pembangunan madrasah, gitu ya. Tapi keinginan orang untuk berbuat baik itu jangan ditolak, ya, jangan ditolak dari siapapun. Ya. Orang non Muslim, orang yang tidak Muslim ingin melakukan kebaikan-kebaikan itu welcome saja itu ya, dan itu merupakan sesuatu yang universal. Maka nggak usah ditolak, tapi kemudian ini ada wadahnya sendiri. Ini tidak masuk kategori wakaf. Mengatakan ya, kira-kira. Jadi sama dengan kalau orang sholat, sama dengan kalau orang zakat, kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau orang baik, terima kasih Ustadz Ma'ruf. Muslim sholat, ya boleh saja, tapi sholatnya nggak diterima, gitu ya, karena syaratnya adalah dia beriman. Berkatan wallahu alam. Ya, ini saya bacakan lewat chat terlebih dahulu ya. Lewat chat ada peserta yang bertanya, contoh generasi Qur'ani dari perempuan. Kalau tadi Al-Fatih itu kan Ustazah. Yang kedua sekalian untuk Ustazah, ya, ada pertanyaan lagi tentang orang tua. Bila orang tua misalnya ayahnya pernah melakukan pelanggaran agama sangat berat, apakah masih punya kesempatan mendidik anak-anak dan istri menjadi keluarga Qur'ani? Ya, terima kasih. Ini untuk Ustazah, semoga Ustazah. Baik, terus kalian yang dirahmati Allah SWT, pada dasarnya kalau kita lihat generasi terbaik itu adalah generasinya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairul Qurun Qarni, sebaik masaku. Kemudian setelah itu. Jadi kalau kita lihat tiga yang terbaik itu adalah pertama generasinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat beliau hidup itu ada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah generasi tabi'in. Kemudian adalah generasi tabi'ut tabi'in. Nah, ketika generasi ini kita jadikan contoh teladan, maka semuanya adalah generasi Qur'ani, gitu ya. Misalnya kalau kita lihat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara tokoh perempuan yang sangat menonjol kefahamannya terhadap Al-Quran adalah Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah ini periwatan hadisnya luar biasa karena beliau memiliki kefahaman agama yang luar biasa dalamnya. Termasuk sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha itu dia adalah seorang sahabat, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan sebagai rujukan untuk belajar agama oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Jadi dikisahkan murid-muridnya Aisyah itu bukan hanya sahabiat, bukan hanya kaum perempuan. Ada murid-muridnya Aisyah yang bertanya kepada Aisyah itu adalah kaum laki-laki. Makanya etika belajar kepada Aisyah, karena Aisyah adalah istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka etika yang berlaku bagi para sahabat laki-laki adalah tidak boleh bertemu secara fisik, tidak boleh bertemu secara langsung, tetapi harus min wara'il hijab, harus di balik hijab. Jadi para sahabat laki-laki itu kalau bertanya kepada Aisyah itu di balik dinding. Lalu kemudian Aisyah menjawab dari balik dinding itu, karena ini etika yang berlaku bagi istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kemudian juga misalnya contoh putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Fatimah Az-Zahra. Itu juga contoh sosok kefahamannya terhadap Al-Quran. Perjuangannya juga luar biasa. Makanya kalau kita lihat ya, pada dasarnya generasi-generasi pada waktu itu, kalau kita sebut satu persatu, mereka adalah orang yang sangat hebat pemahamannya tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi, apabila ada orang tua yang misalnya ya ayahnya pernah melakukan suatu kesalahan fatal, atau ibunya pernah melakukan kesalahan fatal. Tentu saja ketika keduanya, maaf, bukan keduanya, tapi maksudnya siapa yang melakukan kesalahan tadi ya, misalnya ayahnya yang melakukan dosa besar atau ibunya melakukan dosa besar. Ketika ada yang melakukan tindakan kesalahan, penyimpangan, dosa besar itu, lalu dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah itu akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Saya kira ada dua tahapan. Yang nomor satu adalah bahwa siapapun yang bersalah, entah ayah atau ibu, harus melakukan taubatan nasuha, benar-benar kepada Allah SWT. Ini langkah pertama untuk pembersihan diri, tazkiyah, dan upaya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan pada masa-masa yang akan datang bagi dirinya. Dengan taubat itu insya Allah akan menyebabkan dirinya menjadi hamba yang semakin soleh, semakin baik, meskipun pernah melakukan kesalahan di masa lalunya. Tetapi ada bab kedua, yaitu bagaimana cara agar anak-anak ini tidak mengalami apa yang disebut sebagai demoralisasi, minta maaf kepada anak-anak itu, lalu kemudian mengajak mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan secara bersama-sama. Jadi dia harus melakukan upaya untuk mendekat kepada anak-anak ya, yang apabila anak itu mengetahui apa yang dilakukan oleh ayah atau ibunya berupa penyimpangan itu, maka ada permintaan maafnya bahwa ayah telah melakukan kesalahan, ayah sudah bertobat pada Allah SWT, ayah ingin semuanya dengan kebaikan-kebaikan dan mengajak kalian semuanya untuk hidup lebih berarti. Nah, saya kira dua tahap ini, satu tahap adalah bagaimana dirinya sendiri harus selesai, dalam artian dia merasa menyesal, dia bertobat, dia kembali kepada kebaikan, tapi sisi keduanya adalah bagaimana dia bersikap terhadap keluarganya, agar kemudian menjadikan ini semuanya sebagai pelajaran dan anak-anak bisa memaafkan itu semuanya. Kalau anak-anak bisa. Nah demikian Mas Aziz yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih Ustadz, penjelasan yang sangat memahamkan sekali bagi kami ya. Dari materi-materi beliau ya, Ustadz dan Ustadz Ma'ruf, kita belajar bahwa mendidik generasi Quran itu bisa di rumah kita sendiri, yaitu dengan mendidik diri oleh pegiat dakwah di tahfidz Al-Quran ya. Setelah ini akan ada closing statement ya untuk Ustadz Cahyadi dan Ustadz Ma'ruf. Maka sebelum itu kami ingatkan bahwa program ini serius untuk pembangunan generasi Al-Quran ya, generasi Qurani. Maka dari itu jika Bapak Ibu sekalian memiliki kelonggaran ya, di dompet masih ada berapa ratus juta ya, silakan dicatat komitmennya, bisa di chat maupun di WhatsApp ke panitia begitu. Dalam 5 hitungan ya. 1 ya. Bapak Ibu silakan rembukan ya kepada suami atau kepada istri atau kepada orang tua untuk melakukan wakaf ini, karena ini kegiatan yang bisa menjadikan amal kita itu berdampak jariah ya besok ketika kita mati kelak ya. 2 ya, saya ingatkan kembali lagi bahwa kegiatan ini adalah untuk program pembangunan rumah tahfidz Al-Quran. Kegiatan ini diselenggarakan di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Tanah itu butuh 700 juta Bapak Ibu. Untuk pembangunan itu butuh 2,2 miliar dan untuk sarana prasarana butuh 3 ya. Kita mengingatkan bahwa sedikit apapun itu amalan akan terhitung. Maka dari ratusan peserta yang ada di sini, ingat
ingatlah bahwa di atas kita ada ribuan malaikat yang sedang mendoakan kebaikan untuk kita. Apalagi di waktu sore hari ini, insya Allah doa-doa kita akan dimustajab. Kita imbangi dengan sedekah, dengan wakaf, begitu. Dan Ustadz Cahyadi tentang materi wakaf, semoga materi-materi yang beliau sampaikan bisa mengena kepada hati kita, bisa kita cerna ya, dan kita amalkan. 5, ya, saat ini sudah waktunya untuk kita mendengarkan materi-materi dari beliau. Bersamaan dengan mendengarkan materi, silakan Bapak Ibu bisa mencatat ya, atau mencantumkan. Untuk yang pertama, closing statement, kami berikan waktunya kepada Ustadz Ma'ruf Amari. Waktu dan tempat kami persilakan. Semoga Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata wakaf itu tidak hanya kita menyerahkan barang, umpamanya masjid atau tanah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tetapi bisa juga menyerahkan uang, ya. Kita menyerahkan uang. Menyerahkan uang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua pengistilahan. Ada yang namanya melalui uang, ada yang menyerahkan uang. Yang melalui uang itu artinya seperti yang sekarang menjadi program Lasisku, membangun pesantren atau rumah hafid di Banguntapan. Ini adalah wakaf melalui uang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu tidak menyerahkan semen, tetapi Bapak Ibu menyerahkan uang. Ya, jadi wakaf melalui uang. Bapak Ibu menyerahkan uang kemudian kepada nazir untuk kemudian dijadikan untuk memberi tanah, untuk membeli basement. Dan kedua, Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah, itu ada wakaf yang namanya wakaf uang langsung. Artinya wakaf uang langsung ini juga sering kita dengar, itu adalah waktu Bapak Ibu mewakafkan uang juta dan seterusnya, nazir dan dikelola menjadi wakaf produktif. Barangnya ini tetap, nilai tetap, tetapi kemudian hasilnya ini untuk kita serukan kepada kepentingan Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya atau bukan persoalannya, sesuatu yang penting kita ketahui, apapun bentuk atau sangat kita tadi saya sudah dan generasi awal, generasi yang dari umat ini mereka melakukan wakaf. Semangat itu yang kemudian mestinya kita bangun. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Saya lanjutkan untuk pembacaan donasi. Sudah masuk Butia 10 juta ya. Untuk beberapa komitmen yang sudah mengisi, terima kasih sekali Ibu Ningsih komitmen 200.000, Ibu Eli komitmen 300.000, Ibu Rahma komitmen 200.000, Bapak Marwan insya Allah 1 juta, Masya Allah. Dan waktu kita melakukan wakaf ya insya Allah masih berlangsung. Yang penting catat baik-baik nomor dari Lazisku ini, bisa setelah forum juga begitu. Selanjutnya kita dengarkan closing statement ya yang terakhir dari Ustadz kita, Ustadz Cahyadi Karyawan. Semoga Ustadz. Bapak sekalian, kita sebagai Muslim meyakini bahwa Quran itu menghebatkan kita. Kita sangat ingat kisah ketika Bilal bin Rabah, dia hanya memiliki hafalan ayat Qul huwallahu ahad, tetapi ketika dirinya disiksa dan kemudian dipaksa keluar dari Islam, ayat yang keluar adalah ayat yang dihafalnya itu, ahad, ahad, ahad. Dia tidak mau keluar dari Islam, kendati pun dia disiksa dan dia dipaksa dengan berbagai macam cara. Artinya kalau kita lihat, setiap ayat dalam Quran itu pada dasarnya menguatkan kita semuanya. Ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita mengerti, ayat-ayat yang kita laksanakan dalam kehidupan, itulah yang menguatkan kita semuanya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalaupun misalnya
kita tidak banyak hafalan ayat Al-Quran, kalaupun kita belum menjadi penghafal Al-Quran, tetapi apabila setiap ayat yang kita pahami, setiap ayat yang kita baca, setiap ayat yang kita telaah itu menjadi pedoman bagi kita semuanya, maka pada dasarnya seluruh ayat Quran itu menghebatkan kita. Seluruh ayat Quran itu menguatkan kita, menjadikan kita menjadi kuat, menjadikan kita hebat dengan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, itulah kita bersama Lazisku mewujudkan rumah-rumah tahfidz rencananya seluruh Indonesia. Lazisku memiliki program 99 rumah tahfidz seluruh Indonesia, dan ini adalah salah satu dari rumah tahfidz yang akan dibangun itu yang ada di Yogyakarta. Maka silakan Bapak Ibu yang hendak berwakaf, bersama-sama kita wujudkan cita-cita mulia untuk menghebatkan Indonesia, menghebatkan generasi penerus kita dengan Quran. Mudah-mudahan dengan ini semuanya semakin kuat negara kita, semakin hebat negara kita, karena masa depan Indonesia di tangan generasi-generasi yang sekarang sedang tumbuh berkembang. Saya kembalikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu pada kesempatan yang lain, kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh ustadz kita. Semoga barokah ilmunya, sehat jasadnya, dijauhkan dari bala dan wabah, dan diberikan keistiqomahan dalam berdakwah. Matur suwun Ustadz. Bagi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kelas Zoom ya, materi tentang bagaimana membangun keluarga Qurani dibersamai dengan materi tentang wawasan tentang wakaf, alhamdulillah kita sudah selesai. Kita ingatkan ya, untuk sore hari ini mari kita berdoa. Amin. Mari kita sejenak berdoa sebelum kita menutup forum ini. Ada seratusan peserta yang tergabung, mari kita berdoa. Mumpung ada ribuan malaikat yang di atas kita ya. Mari kita berdoa, ya Allah, semoga keluargaku menjadi keluarga Qurani. Baik diriku sebagai suami atau istri, begitu pula kepada generasiku, yaitu anak-anakku, ya Allah. Muliakanlah kami, orang tua kami, ya Allah. Semoga kami besok bertemu kembali di surga Allah SWT dalam kondisi baik, ya Allah. Semoga ustadz-ustadz kami dapat selamat ya di dunia dan di akhirat nanti, ya Allah. Demikian ya pertemuan pada forum hari ini. Saya agak berat untuk memutus forum ini karena bahagia sekali bisa berjumpa dengan ibu bapak sekalian ya. Banyak sekali yang sudah berwakaf. Semoga Gusti Allah memberikan balasan berlipat baik di dunia maupun di akhirat. Demikian dari saya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya mewakili tim Lazisku. Apabila dalam penyelenggaraan agenda ini ada kekurangan, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kita akhirkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan ada tayangan video dari tim Lazisku. Sudah tayangkan. Itu loh yang Lazisku itu loh.
Baik, baik peserta sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila masih ada kendala. Silakan bisa meninggalkan forum ini ya. Jika ada kegiatan selanjutnya, kita bersiap menjelang sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Oke, Ustaz, silakan matur suwun. Terima kasih untuk seluruh peserta ya atas perjumpaan sore hari ini ya. Terima kasih Bu Elida, Bu Eli, Pak Fajar, Bu Hina ya. Terima kasih Bu Hasni, Bu Iis, Pak Khalilur Rahman ya. Terima kasih untuk kucing ya. Ada akun kucing di sini. Silakan bisa live dan melanjutkan ibadah salat maghrib. Terima kasih Bu Muji, terima kasih Bu Nur Hidayah, terima kasih Bu Oktaviana ya. Terima kasih Ustadz Sige, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Bu Yuliana, terima kasih Bu Ida, terima kasih Pak Zaki ya. Alhamdulillahirabbil alamin.